melaksanakan penahanan terhadap ketiga TSK ini. Cuman karena kita kan juga menghargai adanya HAM bahwa mereka itu sakit, jadi dilakukan pembantaran terhadap yang sakit. Arifin Skincare itu bisa titipan. Si Rahma, ular bogel dari kemarin teriak-teriak pemerasan. Buntut dari kasus skincare abal-abal yang belakangan ramai direview atau diulas secara kritis oleh pemerhati produk kecantikan seperti yang diunggah oleh Doktif di akun TikToknya @dokterdetektif yang secara terbuka memeriksa klaim produk dan mengevaluasi izin edar, komposisi, dan keabsahan sertifikasi BPOM, sukses menarik perhatian banyak pihak. Iya, apa yang dilakukan Doktif ini kini dikaitkan dengan penahanan salah satu owner produk kecantikan asal Makassar, Mira Hayati, atau yang dikenal dengan Ratu Emas, yang resmi ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sulsel setelah 2 bulan menjadi tersangka. Nama Mira Hayati sendiri dikenal luas lantaran berbagai video unggahannya yang gemar flexing atau pamer kekayaan menjadi sorotan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, si Ratu Emas. Kalian lihat gayaku? Pasti sudah tahu aku mau kemana? Pokoknya dari atas sampai bawah semua emas. Dan ini aku bawa ini buat pas Solo ya. Jadi siapa yang mau menikah undang saya karena Solo segini ya. Terus ini uang saweran ya. Mari kita boyong karena pasti di sana bakalan rame. Sudah banyak yang menunggu aku. Cik. Makanya aku datangnya agak telat karena biar tidak terlalu rame. Yang pertama ada owner terviral di seluruh Indonesia, cantik jelita. Nah, kalau viral beliau. Siapa yang tidak mengenal dia? Halo dulu Halo Besti. Penny Pram. Terima kasih Mira Hayati. Yang kedua ada owner Aji Melisa, owner dari Melisa Glow. Ya, owner skincare juga. Saya punya mobil Alphard, punya mobil Rubicon, punya mobil BMW 2 pintu. Saya punya mobil Pajero, punya mobil pickup, punya pabrik, punya rumah, punya ini. Masya Allah, kedatangan tamu jauh nih. Ini yang paling gede di tokonya, udah nggak ada lagi yang paling gede. Baru beli ya? Baru beli. Berapa suku itu? Berapa suku tadi? 30. Mantap 5. memang. Pokoknya totalnya 470. Wow. Nggak kaleng-kaleng emang tamu kita ya. Oleh-oleh dari Palembang. Oh iya, oleh-oleh dari Emas Palembang bagus kok. Palembang. Iya. Berapa sih? 7920 ya. Iya. Kadar tinggi. Kuningnya itu bagus. Ini itu bagus. Hah? Itu telah dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Sulawesi Selatan. Demikian prosesnya sudah dinyatakan lengkap P21 dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik akan melakukan tahap 2 yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU dan selanjutnya JPU yang akan melakukan penuntutan. Belum ada tapi akan dilakukan penyerahan tahap 2.
Kalau untuk pengawasannya ke dua Tetap. TSK ini seperti apa, Bu? Tetap dilakukan pengawasan terhadap kedua TSK ini. Ada anggota yang melekat di TSK tersebut. Sehari usai dilakukan penahanan, Mira Hayati, si Ratu Emas, dilarikan ke rumah sakit lantaran gangguan kesehatan. Menanggapi kabar tersebut, Bidang Humas Polda Sulsel membenarkan jika Mira Hayati dilarikan ke rumah sakit karena alasan kesehatan. Dan berikut keterangan Humas Polda Sulsel terkait Mira Hayati yang dilarikan ke rumah sakit. TSK AS ini dia mengeluh sesak nafas dan nyeri dada. Kemudian yang TSK HM ini mengeluh sakit karena dia sementara hamil. Demikian. Rencana sampai kapan, Bu? Memang betul dilaksanakan penahanan terhadap ketiga TSK ini, cuman karena kita kan juga menghargai adanya HAM bahwa mereka itu sakit, jadi dilakukan pembantaran terhadap yang sakit. Yang TSK AS ini dia mengeluh sesak nafas dan nyeri dada. Kemudian yang TSK HM ini mengeluh sakit karena dia sementara hamil. Kabar ditangkapnya Mira Hayati mendapat tanggapan miring dari Nikita Mirzani. Aktris yang kerap disapa Nikmir itu mengingatkan seterunya, Sheila Saukia, agar berhenti menuduh soal pemerasan jika tidak mempunyai bukti. Perseteruan Nikmir dan Sheila belakangan ini memang menjadi sorotan. Keduanya bahkan secara terbuka saling serang di media sosial. Dan seperti inilah respon Nikita yang mengingatkan Sheila jika tidak mau bernasib sama dengan apa yang dialami Mira Hayati, yang resmi ditahan atas kasus skincare abal-abal yang marak dijual di Makassar. Si Rahma ular bogel dari kemarin teriak-teriak pemerasan. Terus backingannya bilang, ayo semua owner skincare jangan takut lapor polisi, gabung semua. Nah, mau nasib kalian kayak Mira Hayati. Kalau udah salah, jangan ngelawan, perbaiki. Kalau kalian cuma bisa cari uang dari jualan skincare, perbaiki. Ya, kalau lahan rezeki kalian cuma di situ, perbaiki. Jangan kau ikut-ikutan sesat kayak si Rama Ular sama si Reza Gladys ini. Berteriak pemerasan, mana buktinya? Mana bukti pemerasan? Kau aja nggak sebut nih kita tukang peras gitu. Coba sebut. Nggak ada. Menggiring-giring opini mulu. Emang boncel itu rata-rata orangnya licik, guys. Sama orang kurus kering tuh licik. Rahma ular bogel, kau kenapa Rahma bogel? Ya Allah, kau tantrumnya sampai jam 5 pagi nggak tidur kau Rahma bogel ular. Astaga, waktumu hari-harimu hanya memikirkan Nikita Mirzani. Iya, ya stres sendiri ya. Oh ada yang ke Polda, tapi laporannya nggak diterima karena yang salah kau, yang zolim kau, yang tukang fitnah kau, yang suka mengarang cerita kau Rahma bogel ular. Ya, sama lakimu tuh yang sok jagoan tuh. Kau yang membuat bisnismu hancur sendiri. Kau yang membuat kepercayaan Indonesia sudah nggak ada lagi ke kau. Kau ngaca. Kau sholat kan, berdoa, minta ampun sama Allah. Tobatan nasuha, ular semakin kuat untuk memenjarakan Sheila Saukia alias Rahma ular bogel beserta lakinya yang gak kerja itu, yang cuman manut-manut aja sama Rahma ular ya, sampai lakinya pun gelap mata mau nyikat si Doktif. CCTV udah kesebar, kau nggak bisa ngelak, nggak semua kau nanti di penjara itu, tenang ya, satu keluarga plus babu-babumu ya.
Sudah, mendingan kau calm down, pikirkan bagaimana caranya supaya gak banyak ulah, biar masa tahanannya gak terlalu lama. Harusnya begitu, jangan kau usah jagoan. Makanya kalau cari backingan tuh yang bener, jangan kau cari backingan pula pengusaha halu yang gak bisa apa-apa. Lah dia ngurusin diri sendiri aja gak bisa, jangankan diri sendiri, keluarganya aja gak becus. Menanggapi pernyataan keras Nikita, Sheila dan suaminya kemarin malam menyambangi Polda Metro Jaya. Diduga kuat, bos skincare itu melaporkan Nikita atas dugaan pencemaran nama baik. Meski saat disinggung mengenai laporannya tersebut, Sheila enggan menjelaskan siapa sosok yang dilaporkan. Dan berikut tanggapan Sheila terkait laporan yang dibuatnya belum lama ini. Sesuatu yang dilaporkan ya, tapi kita nggak bisa bilang sekarang, nanti kita akan jawab nanti di hari Rabu, kita ada press con. Ada lagi sih? Ada lagi yang dilaporkan, tapi tetap terkait dengan perskincarean. Iya, berarti orang berbeda ya, Bu? Iya, orang berbeda. Pasalnya ya salah satunya pasti pencemaran nama baik gitu ya. Ada lagi satu, bukan pencemaran nama baik juga, tentang persaingan bisnis inilah, tentang bisnis. Semua. Ada beberapa video, itu aja satu yang bisa di-spill. Iya, yang lainnya nggak boleh kita spill. Kayak berupa chat foto, lah, video, foto dan chat juga, kayak misalnya kita. Pokoknya banyak. Apakah ini lapor? Ini Ya udah sepakat kalian lihat buat aja deh sayang kayak mana ya kan. Iya. Kerugiannya gimana di nama juga, Pasti. di nama brand juga, banyak sekali kerugiannya. Apa itu Omsetnya penjualannya nol. kurang? Omsetnya jadi nol. Udah pasti rugi nama lah, nama baik memang udah terobrak-abrik juga sama mereka. Yang nggak kita lakukan jadi kita lakukan, yang nggak ada kita buat jadi ada kita buat gitu. Kuat ya, karena udah kuat. jiwanya jiwa pedagang. Mental-mental ya. baja. Mental-mental. Berarti optimis laporan yang kali ini akan diterima kembali, Kak? Optimis. Polemik review skincare yang diulas secara kritis berbuntut panjang. Sejumlah owner produk kecantikan mengaku mengalami kerugian yang tidak sedikit atas ulasan yang menurutnya fitnah dan menjatuhkan. Setidaknya, hal itulah yang dikeluhkan Sheila usai produk kecantikannya mendapat ulasan buruk dari Doktif. Kemunculan Doktif belakangan ini memang menjadi sorotan. Aksinya mengulas produk kecantikan abal-abal menuai beragam komentar. Tidak hanya memberikan ulasan negatif mengenai skincare abal-abal, Doktif baru-baru ini juga mengadukan Richard Lee ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap Doktif terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak.
Nge-review skincare itu bisa titipan. Titipan untuk menghancurin pesaing. Misalnya nih ya, satu ya, ada pesaing kita yang gede banget di daerah ini. Itu kita bisa hancurkan dari kita review loh. Kita mencari kesalahannya. Dan itu sangat menurut saya tidak terafiliasi dengan siapapun dan saya selama 7 tahun tidak membela siapapun. Tapi di sini saya pengen tegak lurus. Tapi hal itu benar adanya terjadi. Bahwa ada titipan, ada namanya teman, ada namanya. Saya tidak menjurus ke satu orang ya, karena kan ada banyak yang mereview seperti ini punya. Dan terus, sekali lagi menurut saya ini tidak pantas, sudah tidak jelas lagi siapa review siapa. Yang lebih lucu lagi yang review itu dulunya jualan skincare abal-abal. Saya keluar dari sini, saya balikin semuanya ke Bepom. Halo Kodong, saya mau unboxing lagi nih produk. Kalian udah tahu kan ini produk apa yang akan saya unboxing? Saya suruh tim saya, pegawai saya yang di Makassar beli langsung di store resminya. Jadi nggak ada lagi alasan ya kalau seandainya itu palsu. Ini saya beli sendiri, suruh pegawai saya yang ada di Makassar. Ya, ini beli di store-nya. Ini paketan dia juga, jadi banyak nih paketan-paketannya, namanya MH Cosmetic ya. Ini juga MH Cosmetic. Ini MH Cosmetic Night Cream. Oke. Ini krimnya. Oke. Nggak ada alasan lagi kalau seandainya AIUEO. Dan kalau di sini saya lihat dulu ada Bepomnya nggak? Nah, di sini tertulisnya Bepom. Tapi saya mau tunggu hasilnya. Saya cekkan ini hasil labnya ke SIG. Apakah beneran Bepom atau Bepom-Bepoman. Kalau hasilnya nanti ini ada kandungan obat tapi Bepom, kamu berarti melakukan diduga tindakan kriminal. Memalsukan Bepom dengan mengisi dengan isi obat-obatan. Oke? Ini dilakukan dari 100 hari kerja Ketua Bepom yang baru. Saya puas sekali sih, ini salah satu langkah transparansi awal Bepom yang luar biasa. Saya juga kemarin sudah memutuskan untuk berhenti mereview skincare abal-abal. Bukan mereview semua skincare ya. Skincare saya sendiri ya, kenapa saya harus berhenti review ya. Atau skincare yang aman, kenapa harus saya berhenti review. Tapi skincare berbahaya, saya pikir saya tidak berhak untuk melakukan review tersebut. Dan ketika saya lihat Ketua Bepom yang baru, ini suatu langkah awal yang luar biasa. Dan saya ikhlas untuk berhenti, untuk pensiun, untuk review. Karena Bepomnya sudah luar biasa sekali. Beberapa bulan terakhir saya masih berpikir apa yang saya lakukan itu benar ya, karena saya itu pengen kasih edukasi ke masyarakat, pengen kasih tahu ke masyarakat yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan cukup berhasil. Masyarakat itu cukup tahu skincare yang merkuri bagaimana, penyalahgunaan hidroquinone bagaimana. Harus 7 tahun kalian coba lihat, masyarakat itu tahu ini skincare abal-abal. Dulu nggak ada yang tahu. Orang tuh nggak ada yang tahu bahwa ini etiket biru abal-abal. Sekarang orang sudah tahu semuanya. Tapi sekali lagi setelah saya renungkan karena banyak huru-hara yang terjadi, ternyata ini bukan tugas saya. Ini adalah tugas Bepom, dan ketika tugas saya diambil oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, dan tidak sesuai dengan topoksinya, akhirnya huru-hara seperti ini yang terjadi. Mohon maaf ya, kalian boleh lihat, yang dulu jualan skincare abal-abal, ini tanpa menyinggung siapapun ya, yang dulu jualan skincare abal-abal, sekarang apa kerjaannya? Nge-review skincare abal-abal. Beneran, bahkan bukan dokter dulu jualan hidroquinone sampai 7%, sekarang kerjaannya apa? Nge-review skincare abal-abal. Bagaimana cara nyucinya? Kan saya jadinya, aduh kok cara saya ditiru untuk contoh ya? Contoh, tapi tidak baik kan? Makanya saya bilang ini sudah nggak baik lagi, ini sudah tidak tepat lagi. Makanya saya bilang saya mundur dan saya ngakuin saya salah. Ini pekerjaan bukan kerjaan saya, ini harusnya pekerjaan Bepom. Saya mundur dengan ikhlas, saya balikin semuanya ke Bepom. Dan saya harap Bepom juga bisa mengemban tanggung jawab ini penuh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.